saya hormati Bapak Kepala Desa Wadas, Bapak Haji Junaidi, Bapak Kadus Ciherang, juga warga masyarakat yang saya hormati. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul di ruangan Pak Kades ya. Mungkin ini perwakilan warga ingin mempertanyakan dan ingin mendengar langsung terkait program normalisasi saluran sekunder irigasi ya, yang mungkin ini programnya provinsi, dan ingin meminta kejelasan bagaimana dengan nasib warga yang tinggal di bantaran kali sekunder ini, mungkin gitu Pak. Intinya seperti itu, mungkin apakah dampaknya nanti akan kena apa ya, maksudnya penggusuran atau gimana gitu. Mungkin yang kemarin jadi yang membuat warga resah dan gundah itu mungkin intinya itu gitu ya. Mungkin sementara itu aja dulu Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari silakan ada tambahan. Apa saya dulu? Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadus, Pak RW, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati ya. Langsung aja ya. Jadi gini, ya, saya jelaskan dulu karena banyak yang WA pada saya ya, yang nyampe WA gitu ya, bahasanya pulang ini sangka saya orang pengairan apa ya. Gini, Bapak perlu dipahami, saya ini sebagai kepala desa Wadas ya, saya tugas pokoknya itu menjalankan tugas ya kepemerintahan di tingkat desa ya. Saya sebagai anak buahnya, berarti pimpinan saya itu Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Presiden, termasuk para menteri. Ya ini, makanya saya gitu. Banyak orang yang itu, saya ini emang petugas PJT, itu kan gak etis, bahasa begitu ya nggak? Ya. Kan Bapak juga tahu, saya ini sebagai tadi pemerintahan yang paling bawah di tingkat desa. Nah ini, nah di sini saya menjalankan tugas apa yang diperintahkan oleh pimpinan itu harus dilakukan Pak. Ya kan? Karena demi kepentingan masyarakat, benar gak? Gitu. Kan semua fungsinya pemimpin itu ya tadi melakukan tugas-tugas apa yang direncanakan ya, atau yang diprogramkan oleh pemerintah untuk masyarakat itu ya kita harus lakukan. Ini ya, ada lagi bahasa mau ngedemo saya, ya silahkan kalau saya, ya enggak? Nah ini, ya nyampe ke saya, ya nah itu. Nah ini perlu diluruskan. Jadi begini, pada bulan Maret, PJT itu sudah melakukan surat pemberitahuan. Benar nggak? Hampir semua rumah kan diberikan surat peringatan bahwa PJT itu minta ya bangunan yang ada di atas kali segera dilakukan pembongkaran. Benar nggak? Ya, termasuk pos ronda maupun yang lainnya, kapasitas umum, sarana umum, misalnya ada toilet apa, itu harus segera dilakukan pembongkaran. Nah itu ya, berjalan setelah 2 bulan ternyata PJT itu selalu makro Pak. Nah, masyarakat ini setelah diberikan surat peringatan supaya melakukan bangunan yang di atas kali dulu nih ya, termasuk jembatan, tapi dia itu kontrol Pak, tidak ada reaksi dari masyarakat. Benar gak? Ya itu kita akui, betul, saya juga akui, saya setiap rapat itu tidak pernah berdebat saya. Ya emang saya akui gitu. Nah PJT ini punya program itu ya tadi, karena ini ada masukan ya tentang pengaduan para petani yang ada di sana masuk ke Pak Gubernur, itulah ditindaklanjuti oleh PJT. Pak Gubernur merintahkan PJT agar didata saluran sekunder dari mulai 1 sampai dengan 9, bukan di sini doang ya, sampai dengan Resinga Purwadana itu ya. Untuk apa? Yang pertama tadi, tolong ini salurannya harus aktif kembali
perintah Pak Gubernur nih, ya. Nah, dilakukanlah pengerukan dulu dari 4 sampai 6 yang ada di Desa Wadas. Ya, karena itu banyak bangunan-bangunan yang di atas kali, termasuk kontrakan-kontrakan. Itu yang mulai dari Ajo, nah sampai dengan perbatasan Nona Pemala. Sampai sekarang belum selesai yang kesananya. Itu. Nah ini harapan saya, makanya saya coba tindak lanjuti. Apakah di RW 6 itu sudah melakukan apa yang tadi sesuai dengan surat himbauan di PJT? Gitu. Ya, kan ini baru rencana udah ramai-ramai begini, kan sampai sekarang kan belum pada dibongkar, benar nggak? Nah ini, ya. Nah di situ PJT mengusulkan lagi melalui SDA supaya didorong alat beratnya. Saya masih mempertahankan karena kalau masuk alat berat ke situ, ke sebelah sananya tidak akan masuk. Benar nggak? Itu akan membentur tembok, apalagi sebelah barat tidak ada jalan. Nah itu yang sebelah timur betul dari tol sampai itu bisa lah alat berat masuk, tapi ke sana kan mepet. Nah saya bertahan dulu di situ. Dikirain saya ini kan budaya juga katanya siap. Coba kata saya lakukan, bener nggak? Sok apakah mau gotong royong? Gitu, kita jalankan aja dulu keinginan ini PJT yang bangunan di atas tadi kali tadi, ya. Terus kalau mau kita perlu kerja bakti, kalau itu dianggap dangkal, lakukan kita kerja bakti. Gitu kalau menurut saya nih, ya. Nah kesininya karena ini sudah ditangani oleh provinsi, termasuk Kementerian Dalam Negeri, termasuk Menteri PKP kemarin saya di itu coba data, ya, yang menempati tanah negara, terutama bantaran kali itu sudah ditata. Makanya saya bersikukuh, apakah ini entah kebijakan itu dari pemerintah ini akan diganti, kan Pak Gubernur mah insya Allah akan memperhatikan, akan direlokasi yang sebelah sana, gitu kan? Ya ini perlu data itu untuk ke situ Pak. Kan saya sampai marah, ya terserah, kalau saya mah hanya menjalankan tugas. Ketika ada apa-apa ke depannya, jangan salahkan saya, pemerintah, gitu kan? Sampai saya malam-malam, orang provinsi di sini sampai jam 2 nunggu data supaya masuk, ya, karena ini sudah pembahasan di sana, ya kita tinggal tunggu. Tetap saya itu ya tadi memperjuangkan gimana sih, tetap Bapak lihat di video-video saya selalu memperjuangkan masyarakat. Nah itu, ya, jangan dibilang saya itu bukan petugas PJT, ya, saya sebagai kepala desa yang pemerintahan paling tahu tugas saya apa yang disampaikan oleh pimpinan saya harus lakukan Pak, gitu kan? Iya. Nah itu ya, nah ini yang perlu dipahami. Kan saya sampai kemarin coba sampai ke saya, ya udah kalau memang orang nggak mau ngasih data suruh buat pernyataan. Saya sampaikan ke Padus, ya, bahwa dia itu nggak mau dimasukkan datanya. Untuk apa? Ya tadi pelaksana PJT dan SDA itu tidak mau disalahkan. Ketika ntar kedepannya apakah itu mau ada pembongkaran, mau apa, saya pun sama gitu. Nah tapi saya perintahkan katanya nggak ada, ya Pak Kadus. Nah gitu, itu data itu ya sementara ya kita lakukan aja apa yang dilakukan oleh gubernur, oleh pemerintah pusat, ya kita sebagai bawahan harus manut Pak, nggak bisa kita nentang gitu, ya. Nah itu data itu fungsinya ke situ, gitu, ya, itu. Ya coba kata saya gini, saya kan Pak Kadus juga, cobalah kita benahi dulu yang di sana mah daerahnya juga gede. Saya sempat begitu ngomong, ya lakukan kalau pakai alat berat, saya udah nggak bakalan bisa masuk, pasti tembok itu ada yang dibongkar. Benar nggak? Lebar alat itu 4 meter Pak. Apakah ada kesana 4 meter karena kosong? Enggak. 3 meter
juga kurang. 2,5 meter. 2,5 meter. Itu loadingnya itu pasti kena tembok, bener nggak? Nah itu. Nah sekarang kita di harapan saya itu cobalah ya bangunan-bangunan dulu aja. Itu kan ini setiap ini sekarang mau pada kesini lagi SDA sama PJT mau kesini ya dari provinsi itu. Ya karena apa tadi? Cek saya mah begitu saya terima, sok ayo sadarlah kita bongkar sendiri. Nah keinginan PJT gini ya. Jembatan itu jangan satu rumah satu jangan, nggak mau ya. Satu terjunan itu cukup 2, misalnya 1 sampai 2. Ini contoh nih ya, yang terjunan tuh 1 tuh ujungnya situ 1, keduanya sampai Haji Warman. Nah boleh di situ bikin 1 di tengah, asalkan di atas permukaan air bikin jembatannya, jangan di bawah. Itu jangan ini mah kita perhatikan ini ada rumah bikin lagi jembatan, bener nggak? Nah itu yang rusak itu ya. Itu makanya saya kemarin kata bersikukuh ya, saya coba ini bukan kita ini ya, ini karena permintaan pimpinan Pak. Kalau permintaan pimpinan ya saya sih nggak rugi. Bapak mau ngasihkan data mah enggak juga, nggak apa-apa. Ketika ada pembongkaran atau yang lain-lain, kalau Bapak tidak tercatat, jangan nyalakan ke saya. Sebagai pemerintahan desa paling bawah, kita kerja udah capek, ya nggak? Saya kan setujuannya ke situ. Nah itu ya, ya alhamdulillah kemarin ada data susulan, saya masih berjuang nih sama Pak Kadus, ya. Yang tercatat di PJT itu di situ itu hanya berapa? 17 ya? Awalnya. 17 Awalnya ya. Nah, awalnya. Padahal ada 56. Saya sampai berjuang udah Pak. Itu aja yang benar. Tanya Pak Kadus ya. Nah itu yang perlu dipahami itu ya. Nah, ada bahasa saya mau dipirakan apa ya silakan ya gitu. Ya. Terus saya kenapa ini untuk mencari ini? Ya saya bukan nyari formalitas, karena perintah pimpinan itu Pak Gubernur Pak Dedi ini sekarang itu harus transparan, ya nggak? Itu semua kegiatan-kegiatan dari mulai tingkat desa, kabupaten itu semua harus diberitahu masyarakat itu apa sih yang dilakukan, ya bukan cari nama, ya nggak? Gitu, ya. Saya dekat dengan Pak Gubernur ya gimana ya, emang itu pimpinan. Ya enggak, siapapun yang jadi pimpinan ya berarti itu pimpinan kita Pak. Ya, itu yang perlu dipahami. Saya banyak WA yang nyampe ke saya gitu ya. Kalau saya sih nggak ambil pusing. Ya, cuma kalau ke istri, nah ini. Kalau perempuan kan beda, benar nggak? Kalau saya nggak mau dibilang kades konten mau apa ya terserah. Ya, nah tujuan saya alhamdulillah. Ya, bisa konten apa? Saya bisa berbagi dengan masyarakat. Nah itu, ya tujuan saya ke situ kan. Nah itu ya perlu dipahami. Nah sekarang kan data udah masuk semua belum? Udah. Hah? Udah. Kemarin berarti data kemarin ya itu. Ya. Untuk kelanjutannya termasuk kemarin saya berbicara dengan Pak Menteri. Ya, apa yang dilaporkan Pak Bupati kan dikiranya orang yang menempati tanah negara itu punya rumah. Kalau menurut saya tidak. Karena apa? Tanah negara kalau dibutuhkan oleh negara, terus bangunnya rumahnya dibongkar, apa dia punya rumah? Tidak. Kan di situ aja cuma sementara, benar nggak? Saya sampai lihat di YouTube saya deh, bagaimana pembicaraan saya dengan Pak Menteri. Makanya ini pemerintah Pak Bowo ini, Pak Presiden itu menginstruksikan agar memberikan perumahan subsidi. Kemarin itu kalau nggak salah di Karawang ini ada 30.000 unit akan dibangun. Ya, saya bagaimana kalau masyarakat yang tinggal di bantaran? Ya, boleh itu emang benar. Tapi kan data Karawang itu tidak masuk semuanya.
Contoh ya, yang sekarang udah dilakukan di Bekasi, itu masyarakat kan ada yang pakai tenda di situ, benar nggak? Nah ini makanya Pak Presiden yang memerintahkan Menteri Pak Mawara ya kemarin ya tolong ini harus segera bangun rumah subsidi. Tadi kalau nggak salah DP itu hanya 1 juta. Kalau benar-benar ini digunakan oleh negara itu tanpa DP. Angsurannya hanya 1.050.000 sampai selesai. Nah itu yang disampaikan ya. Nah kalau mau ambil perumahan, cuma saya di sini saya kembali lagi pembicaraan Pak Gubernur. Itu saya kan tetap ngotot. Ya tolong Pak, ini direlokasi aja. Saya udah ngajukan tanahnya di mana, satu yang di Kampung Budaya, satu lagi tanah Pengkop. Tapi Pak Gubernur ya udah kalau memang itu keinginan Pak Gubernur gini, ya apakah ini rusun? Kalau Pak Gubernur kan inginnya rumahnya rumah adat, ya nggak kayak yang Sukabumi. Itu, nah, cuma lagi sekarang ini pembahasan masalah tanah. Berapa sih? Desa Wadas, Sukamakmur, Margakaya, Purwadana, ya kecuali kontrakan tidak dapat penggantian. Itu yang benar-benar tidak memiliki rumah. Nah itu lagi dipikirkan Pak. Gitu. Kalau kontrakan tidak sementara. Yang betul-betul ini makanya kemarin saya kenapa bersikukuh data harus masuk karena apa? Kalau orang Pak nggak serius menangani tentang masalah ini ngapain sampai malam? Benar nggak? Nah itu. Nah sekarang saya harap ya tadi sesuai dengan surat peringatan yang dilakukan oleh PJT itu lakukan dulu. Kalau ada pos ronda di atas kali bongkar, walaupun itu kepentingan umum, benar nggak? Ya, nah itu lakukan dulu. Ya tadi saya sih Pak kan kemarin kepala PJT Pak alat berat ke sana dulu. Kata saya pikir ini akan ada yang rusak. Karena apa? Tahu saya rumah permanen. Benar nggak Pak? Nah itu. Dan tempat pembuangannya kemana? Saya udah pikirkan ke situ. Karena apa? Karena udah padat, nggak ada tempat pembuangan. Sedangkan dari sana SDA itu memberikan alat berat doang. Armada tidak. Kan yang selama ini memang armada saya yang dipakai. Apa saya sumbang Pak? Apakah saya dapat pengganti? Enggak. Itu yang di sana itu. Nah ini makanya saya ngomong coba Pak RW, Pak Kadus lakukan apa yang sesuai dengan surat edaran. Pertama saya mendapat tembusan juga saya udah ngomong gitu Pak. Ya. Tapi kan apa yang dilakukan? Tidak kan? Malah adem-adem aja. Itu. Yang namanya pemerintah setiap memberikan surat edaran itu berarti itu udah sungguh-sungguh Pak, sudah ada program itu ya. Tuh. Jadi tadi keinginan PJT kalau misalnya masih tinggal di situ ya tadi jangan setiap rumah bikin jembatan. Kebanyakan jembatan itu miliknya Margakaya loh Pak, yang tinggal di Margakaya. Iya, kita jangan gitu. Kalau kita kan enggak, kan ini kan misal itu mah kan anggap aja udah satu blok, Bu. Kita harus saling mengingatkan, benar nggak? Iya. Itu karena kalau satu melakukan kesalahan, ini karena ini rentetan satu blok, semua akan kena imbas. Saya udah ngomong ke si Dasan juga, Dasan kan bikin bangunan, Dasan bongkar cepet. Iya. Nah, saya tidak marah apa-apa. Termasuk jembatan itu yang dulu saya bangun karena itu posisinya di bawah, bongkar. Gitu. Ya. Saya udah ngomong. Itu Pak. Karena mau bagaimanapun kalau posisi jembatan di dekat dengan air, nempel dengan air, pasti mengganggu ekosistem tadi perairan.
Itu ya. Coba kata saya juga rembukan dengan orang marga kaya. Kenapa itu data kemarin juga itu terus itu coba itu saya hitung hampir banyak di situ, semua ada catatannya. Mau di mana ditunjukkan jalannya itu, Bu? Ini ya makanya berarti dari Satum sampai dengan terjunan Haji Warma itu, ya itu udah cukup satu. Mau diambil di mana Asia Tengah? Kalau ada ya cari yang sudah ada cuma di atas, jangan di bawah. Yang lain udah bongkar, ya termasuk pos ronda bongkar. Udah itu dulu aja. Sama pohon-pohonan tebangin semua. Ya jembatan. Udah bersepakat ya? Kita gini aja, artinya Nah dari 2 sampai 3 itu sampai relasi cukup 1. Di mana yang ditentukan jembatan? Pakai yang mana? Apakah yang paling di ujung pasti tetap itu, soalnya untuk umum, untuk Yang mana? yang paling ujung. Berapa lama kalau orang? Berapa lama kan umum ya tak? Itu untuk umum kemana-mana. Atau umum kata apa? Lagi tidak tinggi. Kita bangun jembatan, teh ada mau jembatan deh. Jembatan kan gue berdasarkan gambar dia kayak. Entar air bongkar KB mah akses ke batu karunya. Misalnya gini, 1 dari Satum sampai Haji Warma. Nah itu tunjuk tentukan 1. Ini PJT nih, ya. Jembatan. 1 jembatan. Dari mana? Dari Satum ke Haji Warma. Jembatan cukup satu. SS 1 sampai 2 SS itu Pak jembatan asli yang dibuat oleh dulu pengairan. Pengairan dulu ya. Kan di Warma ada di situ. Iya. Nah itu di sekarang ada bangunan, bongkar. Yang dekat Pasoleh sebelah sini, itu aslinya. Nah tinggal pilih yang 1 itu mau di mana tentukan. Kalau sekarang mau lebih dari 10, benar nggak? Iya. Itu. Ya. Berarti yang sebelah mereka ada jalan kecil dong. Ada jalan, maksudnya iya cukup 1 Pak, dari Pasatum sampai Warma itu jembatan cukup 1. Enggak yang dari marga kaya. Hah? Yang dari marga kaya itu. Iya itu kan untuk ke warga kaya. Ini kan biar nyari jalan keluar. Jembatan jalannya kan jadi 1 gitu. Nah, bangunannya udah mepet kali semua. Jadi misalkan ada 2 jembatan berarti ya Pak jangan berpikir ke situ. Iya. Makanya tadi Bapak ini koordinasi dengan warga kaya. Bukalah saling lewat mah dan tetangga dengan tetangga. Satu motor itu. Benar nggak? Iya. Bisa motor minimal. Ya sekarang kalau ego-egoan ya tadi tidak akan selesai. Kalau Ada. kalau Wadas mungkin aman ya. Hah? Warga kaya. Iya. Wadas mah Tapi aman. kan itu gini, Bos. Satu paket. Tetap satu paket. Iya. Ya, tidak bisa marga kaya Wadas aman marga kaya karena ini banyak jembatan menghubung ke sini. Tetap semua yang dibicarakan yang pinggir kali. Iya maksudnya. Itu. Maksudnya kalau dibongkar, kalaupun jembatan dibongkar, Iya. Wadas mah selalu aman. Warga kaya yang harus Tapi mikirin. kan tugas Warga kaya harus mikirin. Iya, tugas Bapak masuk ajak yang sebelah sana. Ya. Yang sebelah sana Pak, ini instruksi PJT tidak boleh banyak jembatan. Cukup 1 BTB sampai BTB itu hanya 1. Cari alternatif yang tengah. Di mana tentukan musyawarah. Dari Haji Warma sampai dengan Lebak Sari, Gorong-Gorong itu 1. Yang lainnya bongkar. Mungkin itu mah FB4 lah ya. Ya di mana itu? Apakah yang mau masjid? Tapi itu aja Pak. FB4 lah. Ya enggak? Yang lainnya bongkar. Tadi apakah mau pakai alat berat, manual? Kalau alat berat tadi Hancur. kesananya tembok semua akan Gak bakal bisa kalau kesini kecuali paling dari Bisa. Haji Warma ke sana bisa. bisa itu ya. Karena lebar jalannya. Hmm. Tapi selama jembatan itu memenuhi syarat, Pak, ini Pak Lurah, kan tinggi, terus nggak ada tiang di bawahnya dibangun itu gimana? Kan sampah air juga nggak terganggu tetap ngalir begitu. Itu PC Ibu. Iya, tapi kan kondisinya sekarang kan Iya, ini. bisa buat parkir segala macam. Iya, itu PC Ibu.